9 dari Kabupaten Indagiri Hilir. Saya akan mempersupervisi. Saya Ibu Roslaini, guru bahasa Inggris SMK Negeri 2 Tembilahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Ros. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Yuli. Gimana kabarnya Bu Ros? Alhamdulillah hari ini sehat-sehat. Bagaimana Ibu Yuli? Baik juga Bu Ros. Baiklah Bu Ros, kemarin kan kita sudah ada pertemuan sekali untuk melakukan observasi ya Bu Ros. Iya, Tapi iya. sebelum melakukan observasi, saya akan melakukan dulu itu namanya praobservasi ya Bu ya. Iya. Di mana tujuannya untuk mengetahui jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan, gitu ya. Jadi kita hari ini percakapan praobservasi ini sebagai persiapan awal sebelum kegiatan pembelajaran agar lebih siap nanti ya Bu ya. Iya, siap Ibu. Dan Ibu Ros nanti lebih percaya diri dan Ibu bisa memberikan pembelajaran yang terbaik kepada siswa, gitu ya Bu ya. Ada beberapa pertanyaan Ibu yang akan saya tanyakan kepada Ibu ya terkait dengan tujuan. Kira-kira tujuan pembelajaran apa yang akan Ibu capai di dalam pembelajaran nanti? Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai, siswa memahami fungsi sosial struktur teks dan unsur kebahasaan dari teks deskriptif, dan yang kedua, siswa mampu membuat atau memproduksi teks deskriptif. Gitu ya Bu ya. Jadi tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai itu adalah memahami fungsi sosial struktur teks dan unsur kebahasaan teks deskriptif ya Bu ya. Iya. Sekarang bagaimana area pengembangan yang ingin Ibu capai atau yang ingin diobservasi gitu? Di dalam pembelajaran saya menerapkan pembelajaran project based learning. Jadi siswa mampu membuat project yang berbentuk karya atau tulisan teks deskriptif terkait dengan benda yang ada di bengkel-bengkel, karena saya ngajar di pemesinan, jadi benda-benda yang ada di bengkel pemesinan, dan mereka mampu mempresentasi hasil kerja mereka di depan kelas. Luar biasa ya Bu ya. Berarti Ibu langsung praktek ke bengkelnya ya Bu Iya, ya. karena Mantap pembelajaran sekali ya Bu kontekstual. ya. Ya, mantap sekali. Itulah yang dibutuhkan oleh siswa ya Bu ya. Kita kontekstual, dia merasa ada gunanya pembelajaran yang kita berikan. Jadi model yang Ibu pakai adalah model project based learning ya Bu ya. Iya. Terus kalau area pengembangan secara spesifik yang bagaimana Bu? Oke. Di dalam model pembelajaran ini saya ingin melihat efektivitas dan motivasi siswa pada pembelajaran teks deskriptif dengan model project based learning. Apakah di sini ada efektif atau motivasinya bagaimana? Itu bisa saya ingin mengetahui efektivitas dan motivasi siswa. Iya. Nah, jadi Ibu ingin mengetahui aktivitas dari dan motivasi siswa dalam model pembelajaran based learning tadi ya Bu ya. Iya. Ada saya saat semangat nih mengikutinya. Jadi selanjutnya ini Bu, bagaimana rancangan pembelajaran yang akan Ibu terapkan di dalam praktek nanti? Mungkin mulai dari strategi pembelajaran yang akan Ibu pakai. Oke, untuk pembelajaran sebagaimana kita ketahui, project based learning ini adalah model pembelajaran yang berbasis proyek. Iya Bu. Jadi ada proyek yang mereka buat. Iya. Proyek ini adalah sebuah tulisan teks deskriptif tentang benda-benda yang ada di bengkel ataupun di workshop seperjurusan. Jadi siswa itu mengambil salah satu benda yang sering mereka ketemui. Contoh, karena di bengkel itu ada gerinda, ada mesin lathe. Nah, jadi mereka mendeskripsikan benda-benda tersebut
tahap pertama itu menentukan pertanyaan dasar. Iya. Oke. Tahap kedua mereka mendesain perencanaan proyek. Mereka mendesain proyek itu saya bagi terdiri dari 4 kelompok. Jadi satu kelompok itu ada tugas-tugasnya masing-masing. Jadi tugas yang pertama itu ada chairman of the group, ada script writer, ada information seeker, ada collector of material yang mencari bahan-bahan yang akan digunakan. Jadi nanti mereka mendesain. Tahap yang selanjutnya fase ketiga menyusun jadwal proyek. Menyusun jadwal proyek ini untuk mencari sumber informasi berapa lama, berapa jam atau berapa hari. Naskah yang akan dicetak itu dalam bentuk infografis, dalam bentuk video, itu berapa lama dikerjakan. Kemudian untuk mendekor, mengedit video, kemudian mendesain PPT itu berapa lama. Itu mereka menentukan. Tahap keempat yaitu monitoring pekerjaan proyek. Jadi saya melihat mereka sejauh mana pekerjaan mereka sudah diselesaikan atau belum. Yang tahap selanjutnya saya akan melakukan menguji hasil. Di dalam menguji hasil ini saya menggunakan strategi window shopping untuk presentasi mereka. Yang ke tahap terakhir mengevaluasi pengalaman mereka itu untuk refleksi. Dan kemudian ada asesmen yang saya lakukan di sana. Itu rencana kegiatan saya. Jadi intinya ya Bu ya, Ibu menggunakan pembelajaran project based learning dipadukan dengan Windows shopping ya Bu ya. Iya, betul. Nah, jadi selanjutnya Bu, media apa yang Ibu pakai di dalam pembelajaran? Di dalam media pembelajaran saya menggunakan video, kemudian PPT, LKPD, dan alat yang saya gunakan itu ada laptop, LCD proyektor. Karena ini adalah proyek untuk presentasi, saya menggunakan kertas sticky note, saya menggunakan kertas kartun. Di situ ada pensil warna, kertas origami, lem, gambar, serta lain. Oke ya Bu ya. Jadi banyak ya medianya ya Bu ya, yang terkini dan terupdate ya Bu ya. Iya. Oke. Jadi terus indikator ketercapaian dari tujuan pengimbangan yang ingin Ibu ambil dari proses pembelajaran apa? Oke. Saya berharap setelah pembelajaran siswa mampu menulis dengan mendeskripsikan benda-benda yang ada di bengkel dengan memperhatikan struktur teks, unsur kebahasaan, dan mereka mampu menuangkan di dalam media-media untuk dipresentasikan nanti di depan kelas. Kelas ya. Iya. Jadi media siswa bisa mempresentasikan proses hasil dari kegiatannya di dalam bentuk presentasi ya Bu. Iya. Kira-kira kapan Ibu melakukan pembelajaran tersebut gitu? Pembelajaran ini Mungkin kelasnya kelas berapa? Di kelas 10 hari apa, gitu. PM1 hari Selasa Bu. 10 PM1 ya Bu ya, hari Selasa. Jadi baiklah Bu ya, pada hari Selasa nanti di kelas 10 PM1 saya akan datang ke kelas Ibu ya Bu ya. Siap Ibu, siap. Saya akan melakukan supervisi kelas, saya akan melihat dan mencatat hal yang terjadi di kelas gitu. Jadi Bu, sebelum kita akhiri pembicaraan kita Bu ya, saya ingin bertanya lagi, apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Saya berharap dari percakapan ini saya bisa mempersiapkan diri untuk observasi kelas di hari Selasa nanti, terutama pada bagian-bagian yang saya ingin saya dikembangkan. Saya akan mempersiapkan dengan baik dan mudah-mudahan hasilnya nanti sesuai dengan yang saya harapkan untuk melihat efektivitas dan motivasi siswa di dalam belajar. Saya juga tak sabar Bu ingin melihatnya. Oke. Padahal